Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, Karen di Walmart mencoba mencuri skuter disabilitasku. Aku pernah bertemu seorang Karen saat kecil yang suka menghina orang lain, sampai hari ini ketika aku sudah dewasa. Jadi setelah berjuang dengan disabilitas selama 15 tahun, akhirnya aku mendapatkan skuter disabilitas. Ini adalah anugerah, dan kebebasan adalah keajaiban. Tapi seperti yang aku yakin kita semua telah belajar dari Reddit, hal seperti ini adalah magnet bagi Karen, dan aku mempelajarinya secara langsung hari ini. Jadi pertama, latar belakang cepat, aku tinggal di Surrey, British Columbia, dan Walmart lokal saat ini tidak memiliki skuter mobilitas untuk pelanggan. Mereka punya 4, tapi semuanya dicuri atau rusak. Jadi aku di Walmart hari ini, hanya mencari camilan. Ketika tiba-tiba aku jatuh di lantai. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadari apa yang telah terjadi. Ketika aku melihat seorang wanita berusia 40 tahunan yang aku duga mengambil tas dari skuterku. "Apa sih yang kamu lakukan?" Aku berteriak. Dia mencibir padaku dan menjawab bahwa dia mengambil skuter toko. Karena pencundang malas sepertiku gemuk. Seperti aku tidak membutuhkannya. Dia tentu saja sangat sehat. Untungnya, aku sudah membaca cukup banyak berita Karen sekarang untuk mengetahui bahwa jika dia cukup bodoh untuk mengira skuter disabilitas baru dengan namaku di skuterku untuk salah satu skuter abu-abu murah dengan keranjang belanja besar di atasnya. Tidak ada gunanya, bahkan mencoba untuk beralasan dengan dia. Jadi aku berteriak, "Security!" Ketika aku berteriak, dia terbelalak dan mencoba untuk naik dan pergi. Untungnya, beberapa staf ada di dekatnya. Ditambah Walmart ini telah memasang pagar, sehingga satu-satunya cara untuk keluar dari toko adalah melewati kasir. Jadi dia tidak punya cara nyata untuk melarikan diri dari toko. Staf yang membantuku menelpon keamanan, dan tentu saja mereka menangkapnya. Dia terus bersikeras itu adalah skuter toko, bahwa aku tidak membutuhkannya. Yada yada. Aku menunjukkan di mana nama dan nomorku terukir di atasnya. Tapi dia tetap ngeyel. Polisi dipanggil, dan setelah meninjau rekaman keamanan, jelas dia telah menyerang aku untuk mencuri skuterku, dan bahwa aku berada di kamera memasuki toko dari pintu masuk mall. Dia tentu saja ditangkap. Aku mendapat gift card yang selalu mereka berikan kepada para korban Karen, dan sebuah cerita singkat untuk diceritakan. Untungnya aku hanya mendapatkan pinggul memar dan keseleo pergelangan tangan saat jatuh. Bukan cerita paling gila yang pernah dimiliki di sub ini. Tapi tetap saja, aku pikir akan kubagikan saat masih ingat di pikiranku. Cerita kedua. Cerita di mana aku hampir mati karena kurangnya disiplin partnerku dengan peralatan dapur. Kembali pada SMA. Aku mengambil pelajaran ekonomi rumah, dan aku ditugaskan sebagai mitra untuk bekerja di dapur. Aku ditugaskan untuk bekerja dengan L. Sekarang, L adalah orang yang tidak menyenangkan pada umumnya. Kasar, tidak sopan, akan selalu berbicara kembali, meremehkan, nakal, dan tidak menyesal. Dengan kata lain, daftar alasan yang membuatnya tidak disukai. Aku sebenarnya tidak harus sering berurusan dengannya, tetapi ketika aku melakukannya, oh, dia membuatnya menjadi neraka. Dia jelas-jelas mengambil kelas dengan berpikir itu akan mudah, ketika dia bisa menghabiskan biaya dan mendapatkan kualifikasi pada akhirnya. Ternyata, kita benar-benar harus bekerja, dan lebih dari sekedar membuang waktu sekolah pada resep biasa-biasa saja. Kita memiliki ujian nyata untuk lulus, yang akan menentukan kemampuan kita untuk pergi, dan mendapatkan kualifikasi ekonomi rumah yang lebih maju. Dia tidak tertarik. Baiklah, jangan kalau begitu. Tetapi beberapa kali dia dengan sengaja menyabotase hidanganku atau persiapan terlalu banyak untuk dihitung. Aku tidak pernah membalas sabotase ini. Tidak peduli seberapa tergodanya aku, karena aku bukanlah orang yang brengsek. Meskipun begitu, hal utama yang aku tidak suka tentang dia di kelas khusus ini, selain dari sikapnya yang merendahkan, adalah bahwa dia tidak memiliki rasa keamanan di dapur. Bahkan, setelah itu secara eksplisit dijelaskan kepadanya oleh tidak hanya guru kami, tetapi juga diriku sendiri, bahwa dia tidak dapat melakukan beberapa hal yang aku anggap masuk akal, seperti
meninggalkan benda-benda seperti pisau dan tutup kaleng di wastafel tanpa memberitahuku. Ini tajam dan dapat menyebabkan kecelakaan serius pada siapapun yang mencuci piring, yaitu diriku. 2. Kalian tidak membuka pintu oven panas dekat lantai tanpa dengan memberitahu orang yang sedang di dapur. Ini bisa serius membakar kaki seseorang. Ketiga, kalian tidak membiarkan pintu oven panas terbuka begitu saja ketika dilewati seseorang. Dan keempat, ikuti aturan nomor 1 hingga 3. Dia berhasil melanggar aturan 1-3 dalam waktu 15 menit setelah aturan itu ditetapkan, dan ini berlangsung selama berbulan-bulan. Ada banyak kejadian yang bisa membuat aku terluka atau terbakar dengan serius, karena dia masih meninggalkan peralatan tajam di wastafel, dan tidak bisa memperhatikan siapapun kecuali dirinya sendiri. Aku pernah meraih ke dalam air sabun, berpikir aku telah mengambil garpu, hanya untuk menyadari ketika aku menariknya keluar, itu adalah pisau dapur. Sisi pisau ke telapak tanganku. Jika aku tidak berhati-hati, karena aku tahu dia melakukan ini, bisa saja berakhir dengan kunjunganku ke rumah sakit. Ini bukanlah pisau yang tumpul. Di lain waktu, ujung jariku terjepit dengan proses yang sama. Itu belum termasuk setiap luka kecil dari parutan dan pengupas sayuran yang juga tidak bisa aku lihat di bawah air. Tidak termasuk juga menabrak aku dengan satu panci mendidih air yang memercik ke aku, dan 2 baki logam panas yang membakar sebagian besar lenganku dan melepuh, meninggalkan bekas luka lurus sempurna yang masih sangat terlihat padaku hari ini. Oh, dan ketika aku membawa luka-luka ini, dia berkata untuk pergi. Insiden terakhir yang membuat aku sangat marah adalah ketika dia membuka pintu oven tanpa memberitahuku, langsung ke kakiku. Jika aku bahkan selangkah ke kanan pada waktu itu, pintu oven 200 derajat akan masuk ke kaos kaki setinggi lutut dan dagingku, menyatukannya. Pada titik ini aku sangat khawatir tentang keselamatanku. Aku memberitahu guru bahwa aku ingin pindah stasiun, dan untungnya, karena dia menyukai aku sebagai siswa, dia mengatakan itu baik-baik saja. Aku digeser, dan tidak pernah harus berurusan dengan L lagi. Tapi seberapa brengsek dan bangsatnya dia untuk hampir menyebabkan aku mati. Dan dia tidak menyesal sedikitpun. Untungnya, dia dicoret dari kelas itu segera setelah aku melaporkannya. Cerita ketiga. Tetangga belaku memutuskan taman umum sekarang miliknya, lalu dengan tolol merusaknya. Sekarang tanpa terlalu banyak detail, aku tinggal di Skotlandia, dan tinggal di apa yang disebut rumah tenement. Bayangkan sebuah blok flat, tapi lebih kecil dan lebih tua. Sangat umum di sini. Bagaimanapun, semua rumah tenement di jalan memiliki taman depan dan belakang. Kami memiliki taman depan karena itu datang dengan flat kami. Tetapi taman belakang adalah milik umum dan dibagi antara semua penghuni di dalam rumah petak kami. Sekarang ke si belagu. Kami memiliki tetangga yang tinggal di flat tepat di atas kami. Kami tinggal di lantai dasar. Ini akan menjadi penting nanti. Sekarang, tetangga ini, yang kita sebut IN, biasanya selalu menjengkelkan dan agak tidak dapat ditolerir. Selalu berbicara dengan nada yang lambat, seolah-olah kalian tidak kompeten. Namun, pada bulan Juni, kebangsatannya naik ke tingkat yang lebih baru. N selalu berkebun yang jelas tidak ada salahnya, tapi dia mulai membuat rencana untuk menggunakan taman belakang untuk berkebun. Sekarang, di atas kertas ini baik-baik saja. Yang harus dia lakukan adalah mendapat izin dari semua penghuni lain di dalam rumah tenement kami yang berjumlah sekitar 10 orang. Dia tidak melakukan itu, sama sekali. Faktanya, yang pertama kami ketahui tentang rencananya adalah dia menyelipkan selembar kertas melalui pintu kami yang menjelaskan apa yang akan dia lakukan. Tidak setuju, tetap akan kulakukan. Rencananya sendiri tidak bagus, tapi sama sekali tidak buruk. Jadi ibuku membiarkannya. Maju cepat 2 bulan ketika tiba-tiba aku pulang, melihat keluar jendela kamar yang menghadap ke taman belakang, dan tidak melihat tempat duduk kayu dan pot terakota yang telah diusulkan, tetapi 15 kresek besar yang diisi dengan tanah, 12 botol susu kosong yang menggantikan kaleng enamel berwarna, dan tempat sampah kompos besar. Aman untuk mengatakan aku dan ibuku marah. Ibuku memiliki kata yang kuat dengan IN tentang hal itu, dan IN mengklaim dia akan mengambil botol susu pada akhir minggu. Aku tidak peduli. Botol susu tidak diambil selama hampir 3 bulan. Semuanya tanpa tujuan karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Sementara itu, semua hal lain yang dia coba tanam telah mati dengan cepat. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Selama dia sedang berusaha mengambil botol susunya, IN juga berurusan dengan salah satu dari banyak kresek besar
berisi tanah yang sekarang lengkap dengan vegetasi yang membusuk. Bagaimana dia menghadapinya? Apakah dia membersihkan dan membuang isinya dengan benar? Tentu saja tidak. Ini adalah IN yang kami hadapi di sini. Sebagai gantinya, dia membalik kresek besar itu berulang-ulang, membuang semua tanah dan tanaman mati ke rumput yang sudah ditumbuhi rumput liar. Mengambil kresek besar itu kembali ke flatnya dan membiarkan semua tanah seperti semula. Bagaimana ibuku tidak membentak pada saat ini? Aku tidak tahu apa-apa selain terpukau dengan ketololan tetangga. Selama 2 minggu berikutnya, 2 tempat duduk kayu akhirnya dipasang, tetapi tanaman di dalamnya juga cepat mati. Dan hingga tulisan ini dibuat, masih belum ditangani. IN juga menambahkan gapura balok logam aneh di antara kedua kresek besar, dan berusaha untuk memutar salah satu tanaman yang lebih panjang di sekitar gapura tersebut, yang tentu saja gagal. Itu bodoh. Namun, karma kecil, dan yang kumaksud kecil, sudah dekat. Jika kalian seorang penduduk Inggris, kalian akan ingat badai Arwen menghantam sekitar seminggu yang lalu. Dan sebagai akibatnya, gapura lengkung berharga IN rusak sepenuhnya. Dan seperti yang kalian harapkan, IN sekarang masih harus menanganinya. Jadi di sini kita berada di bulan Desember, dengan tanaman belakang yang pada dasarnya hancur, kresek besar dengan tanaman mati di dalamnya, tempat duduk dengan vegetasi yang begitu mati sehingga mulai menguning, gapura melengkung, gundukan tanah, dan rerumputan yang ditumbuhi rumput liar di mana-mana. Juga karena kami berada di lantai dasar, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, nilai rumah kami hampir pasti telah rusak oleh ini, yang bahkan lebih bermasalah, karena kami berniat untuk pindah dalam beberapa tahun ke depan. Aku juga harus mencatat bahwa kami bukan satu-satunya yang emosi dengan ketololan IN, tetapi tidak ada lagi yang terjadi sekarang. Meskipun ibuku mengatakan dia akan memperbaikinya lebih bagus jika tidak ada perubahan ketika kami pindah. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.